Saya Tidiku, ini adalah iQOO 12, handphone paling kenceng di Indonesia saat ini. Karena dia sudah pakai chipset paling kenceng, yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Yang dijual dengan harga 11 juta rupiah saja. Dan teman-teman mendapatkan varian RAM 16 GB, storage-nya 512 GB. Dan di sini gue beruntung banget gue bisa mencobai iQOO 12 ini. Dan gue yakin pasti banyak teman-teman yang penasaran dengan iQOO 12 ini. Sekencang apa sih iQOO 12 ini? Jadi di video kali ini gue akan bahas lumayan detail untuk iQOO 12 ini. Meskipun handphone ini baru gue pegang beberapa kali, tapi gue mau kasih lihat hal-hal yang penting-penting dari iQOO 12 ini. Oke, ini adalah box dari iQOO 12 ini. Ada logo BMW, dia ada kerjasama dengan BMW, ini ada premium partner. Dan kita akan gerak cepat saja. Ini adalah bagian belakangnya ya. Ini adalah business phone. Jadi ini adalah unit pinjaman dari iQOO 12. Untuk unit saya ini adalah warna alpha alias warna hitam. Dan kalau bisa teman-teman beli juga paketnya sama seperti ini guys. Untuk isi boxnya itu kalau ketika teman-teman buka itu langsung ketemu dengan handphonenya. Kita keluarin dulu dan di sini langsung ketemu dengan kayak semacam kartu dari BMW begitu guys ya. Dan ini benar-benar keren banget. Di sini juga ada jarum, ada buku panduan, ada kartu garansi. Ada softcase juga guys ya, tadi gue lupa masukin lagi. Dan charger 120 watt. Untuk kabelnya ini sudah C2C. Untuk isi boxnya seperti ini. Dan ini adalah handphonenya ya. Kita langsung buka saja guys, biar teman-teman mendapatkan experience ketika beli handphone iQOO 12 ini. Ini untuk warna hitamnya. Di sini memang untuk bump kameranya itu cukup besar ya. Gue kasih lihat lebih dekat lagi guys ya. Jadi di sini ada tulisan 100 telelens. Karena memang iQOO 12 ini ada lensa periskop guys. Lalu di sini ada keterangan ini ya, ada ultra sensing. Dan untuk bump kameranya itu di pinggiran itu kayak ada bergerigi gitu guys ya. Dan ini untuk warna hitamnya. Untuk backdoor kaca dan dia di finishing kayak metalik gitu guys. Tapi kalau pas dipegang ini halus banget. Untuk framenya ini sudah aluminium. Di sini ada lubang speaker, ada infrared, ada lubang mic. Ini ada garis antena ya. Sisi kanan ada tombol atas bawah, ada tombol power. Sisi bawah ada lubang speaker USB Type C, ada lubang mic, ada slot SIM tray. Dan sisi kirinya ini polos. Untuk SIM tray ini hanya 2 nano SIM saja ya. Wajar guys. Storage-nya sudah 512 GB. Dan ini adalah iQOO 12-nya ya. Jadi gue sudah install aplikasi dan lain-lain. Di sini teman-teman ada lihat nih, ada tulisan 1 guys. Itu adalah refresh rate-nya. Bukti bahwa handphone ini benar-benar pakai LTPO dan benar-benar bisa jalan di 1 refresh rate. Untuk saat ini OS sudah di Vantage OS 14 ya, dia sudah di Android Plus dengan security patch-nya ini sudah di bulan Desember 2023. Dan kalau secara tampilan ini benar-benar mirip banget seperti Vivo guys ya. Teman-teman yang pakai handphone Vivo sudah pasti tahu karena ini benar-benar Vivo banget. Dan di sini gue akan kasih lihat spek detail dari iQOO 12 ini. Di sini dia layar tipenya AMOLED, sensor sudah pasti komplit ya. RAM-nya DDR5X UFS SoC ya, Snapdragon 8 Gen 3. Teman-teman lihat itu susunannya ini 8 core dan susunan core-nya itu wah guys ya, gila banget ini. Untuk screen-nya ini dia benar-benar di 1K 1260. Kalau Full HD Plus itu di 1080. Bisa lihat di sini guys ya. Jadi menurut gue lebih baik kalau posisi kayak gini teman-teman lebih baik settingnya di 1260 saja. Karena itu adalah resolusi bawaan dari handphonenya. Kalau teman-teman set ke 1080 itu dia jadinya kayak ngezoom gitu guys. Karena kita turunin resolusinya. Dan menurut gua itu agak sedikit kurang detail gitu. Jadi menurut gua teman-teman setnya ke 1260 saja. Lalu untuk refresh rate-nya ini cuma ada 3 opsi ya. Auto, standar, dan 144. Dan kalau misalnya teman-teman setnya ke auto, itu dia kebanyakan jalan di 120 Hz kalau di posisi home screen ya. 120 Hz. Tapi kalau teman-teman buka aplikasi kayak misalnya buka YouTube, itu dia langsung jalan di 90 Hz guys maksimalnya. Shopee juga sama di 90 Hz. Kecuali teman-teman di home screen itu dia jalan ke 120 Hz. Kalau Play Store itu masih di 120 Hz.
Tuh, bahkan album aja ke 90 Hz. Jadi kebanyakan itu jalannya di 90 Hz. Kalau kalian tidak suka dengan 90 Hz ya, mau nggak mau teman-teman setting saja ke 144 Hz sekalian saja. Jadi kalau setnya ke high, dia overall jalan di 120 Hz. Kalau setnya auto, kebanyakan di 90 Hz. Sensor kamera. Untuk yang 64 megapiksel ini OmniVision itu adalah sensor periskopnya. Lalu di sini ada OmniVision sama Samsung. Itu diantara yang satu kamera utama, yang satu ultrawide. Kalau kamera depannya itu 16 megapiksel. Lalu untuk baterainya ini 5000 mAh. Jadi kalau misalnya gaming mode itu dia jalan di 144 Hz. Karena tentunya gue masukin ke dalam gaming mode. Gue pikir bisa biar performanya tes Antutu bisa lebih tinggi dan skornya itu di 2,1 juta. Ini keterangan untuk CPU, GPU, MEM dan UX-nya. Untuk storage-nya juga super kenceng guys ya. 174.000 teman-teman, speednya itu sudah mau menuju 4 GB. RAM-nya juga kenceng banget guys ya. Udah mau 1,5 GB. Kalau multitouch mah guys ya, jangan ditanya lah guys ya. Responsif guys tuh. Tek 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 tek. Cuman tidak tahu kenapa ketika mau tes ini ya, touch sampling rate-nya, padahal gue sudah masukin ke dalam gaming mode, dia ini tetap kebacanya di 120 Hz guys. Lalu untuk 3D Mark I Labs test ya, di sini gue tes 2 kali guys ya. Yang pertama gue tesnya di ruangan AC. Ini di ruangan AC ini best loop bisa mencapai 17 ribuan, tapi stability 53,8%, suhu maksimal sampai ke 43. Lalu tes yang kedua gue tidak di ruangan AC dan sama guys, stability-nya cuman best loop-nya saja yang lebih tinggi gitu ya, dan untuk suhu maksimal sampai 48 derajat. Untuk CPU throttling gue juga sudah tes, dari sini dia CPU throttling di 70% guys. Dan sekarang kita mau bahas untuk fitur gamingnya. Jadi kalau untuk gaming mode-nya itu kan teman-teman harus ke cari namanya Ultra Game Mode guys ya. Dan di sini teman-teman tinggal tambahkan saja game-gamenya. Dan gue akan bahas detail untuk gaming mode-nya. Kita akan coba buka Genshin Impact dulu. Ini ya guys ya, gue kasih lihat lebih dekat lagi ya. Jadi untuk super resolution tuh, teman-teman lihat tuh guys. Kelihatan nggak bedanya? Dia kayak kelihatan jadi lebih detail guys. Untuk pinggiran-pinggirannya terus kayak jadi lebih padat gitu. Ini nyala nih. Terus ini gue matiin. Tipis sih, tapi kalau teman-teman lihat secara mata langsung itu benar-benar lumayan guys. Lalu untuk performa ya, di sini gue mau kasih sih untuk suhu sih sudah semakin panas nih guys ya. Sudah menuju 41,4 derajat untuk suhu baterai. Jadi mau tidak mau gue harus menyalakan monster mode. Ini untuk 45 fps ya. Harusnya gue rekamnya di video 60 fps ya. Jadi gue mau kasih tahu kalau misalnya teman-teman menyalakan game frame interpolation ya. Kalau teman-teman menyalakan itu meskipun ini 45 fps tapi berasa lebih hidup gitu guys. Tapi dia tetap di 45 fps, tapi tetap kayak dari layarnya itu kayak kelihatan hidup banget. Dan itu mungkin gua akan tampilkan di video 60 fps kali ya. Mungkin nanti di video tes gaming selanjutnya ya. Fungsinya apa? Fungsinya jadi teman-teman tidak usah set tinggi-tinggi, tapi teman-teman bisa merasakan kayak layarnya ini lebih hidup gitu. Ini kayak tidak berasa kayak 40 fps. Kalau misalnya dimatiin itu biasa aja gitu guys. 45 kayak nggak hidup-hidup banget. Dari jalannya aja itu nggak hidup banget, kayak slow gitu loh kan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nyalakan untuk game frame-nya, teman-teman boost, itu jadi hidup banget guys. Lebih hidup gitulah. Pokok feel-nya di atas 45 fps guys. Serius guys. Jadi yang game frame-nya ini itu bener-bener something banget serius. Tapi nggak bisa 2 kali lipat gitu. Misalnya setnya ke 30 fps nih. 30 fps kan ini bener-bener slow banget. Kalau misalnya teman-teman menyalakan game frame-nya, itu tidak otomatis langsung jadi 60 fps. Enggak guys. Menurut gue itu enggak 2 kali lipat gitu. Enggak. Mungkin ini berasa kayak di 45 gitu guys. Jadi ini dia layar menggocek mata kalian guys. Jadi istilahnya kayak gitulah. Dan misalnya kalau misalnya teman-teman ini settingnya kan misalnya di highest 60 fps nih. Ini kan harusnya di 60 fps ya. Tapi karena gue menyalakan game frame interpolation, diturunin sama dia guys. Diturunin di 45 fps, 48. Tapi feelnya
mirip-mirip kayak 60 fps gitu. Jadi kalau posisi kayak gini ya seperti yang gua awal bilang gitu, lebih baik teman-teman setnya di 45 fps saja sekalian guys, biar dia nggak bekerja terlalu berat. Terus teman-teman nyalakan untuk yang frame rate ininya, teman-teman nyalakan saja gitu, karena dia ini feel-nya itu udah kayak seperti 60 fps guys. Kalau untuk displaynya ini karakternya dia warnanya nggak gonjreng-gonjreng banget guys ya, cenderung agak soft. Di sini gua sedikit bingung gitu, karena beberapa user Aiku dia bilang displaynya itu lumayan pekat gitu. Jadi gue nanti mau coba lihat display Aiku 12 yang user lainnya gitu. Nanti gue mau compare gitu. Sekarang coba cek menu kamera dari Aiku 12 ini ya. Jadi dia ini sudah pasti tampil kamera seperti ini ya. Jadi dia ada ultra wide 0,6. Cuman di sini dia kerennya itu ini guys ya, gue kasih lihat nih, kayak misalnya satu kali nih, dia bisa 1,2, 1,5, 1,5, satu kali gitu loh. Jadi kayak iPhone begitu guys. Untuk perekaman videonya di sini untuk kamera utama bisa sampai 8K 30 fps, 4K 60 fps ya. Untuk ultrawide-nya ini bisa sampai 4K 60 fps juga. Kalau 8K nggak bisa. Kalau ultrawide itu bisa di 4K 60 fps loh guys. Lalu untuk kamera depan di 180 3, oh di sini nih. Oh, ngumpet di situ guys. Oh, begitu saja ya. Jadi di sini udah bisa teman-teman lihat ya. Dan gue udah ambil sedikit sampel foto dan gue juga sudah compare dengan Samsung S23. Terutama untuk periskopnya itu nggak nyangka banget ya. Samsung S23 periskopnya kalah loh guys. Aiku 12 ini, dan ini sesuatu hal yang keren banget ya. Lalu untuk kecepatan ngecasnya, ini gue sudah tes ya menggunakan 120 wattnya. Itu cuma 30 menit sudah full guys ya. Dan overall secara kesimpulan sudah pasti ini handphone yang menarik banget. Poin lebihnya lumayan banyak guys. Tapi masih belum bisa saya kulik-kulik lebih dalam lagi, karena sudah pasti biasanya kok bisa gitu kan. 11 juta, storage badak, RAM badak, chipset super kenceng, kamera bagus. Kira-kira bagian apa yang disunat dari Aiku 12 ini gitu, karena agak kurang logis guys. Dan gue akan cari tahu apa yang disunat dari Aiku 12 ini sehingga dia bisa menekan harganya cuma 11 juta saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam chipset flagship.